Yang sering saya lakukan ya, perhatikan di sini, di belakang telinga, ya, sini dipegang. Nah, kalau dipegang ada tulang lah di bawahnya tulang, di tulang tengkorak. Nih ya, oke. Nah, pegang. Nah, kalau dia ngomong aduh berarti dia nggak bener, harusnya ya Allah gitu kan? Iya. Maunya kan husnul khotimah, kalau aduh, husnul khotimah gitu. Maksud jenazah murid aduh. Nah, misalkan dipencet kayak gini, itu kemudian baca La ilaha illallah gitu. Nggak usah dibablasin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah. La ilaha illallah aja. Dituntun. Di sini pegangin. Kalau misalkan dia lagi tersengal-sengal banget, bacakan doa gini, A'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Dan A'udzubika kalimat. Karena takutnya dia sedang diganggu sama setan, sedang diajak untuk apa namanya? Untuk mati dalam keadaan kufur atau musyrik atau fajir. Gitu. Maka dibacakan A'udzubika kalimat. Ini pegang ini. A'udzubika kalimatnya yang berasal. A'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kalau ternyata dia belum waktunya, insya Allah sadar. Tapi kalau memang itu udah waktunya, dia akan dikasih nafas yang tadinya, ini pernah ada pengalaman ya, yang tadinya gitu, sampai 2 hari itu, alhamdulillah setelah dibacakan doa itu dia leles gitu. Ada ciri-ciri, biasanya ini keringatnya makin banyak, biasanya. Kalau nggak dari sini, dari dahi. Ini dahi. Termasuk kalau nggak salah yang saya baca, ciri-ciri orang meninggal secara baik banyak keluar dari sini. Keringat dari dahi. Illallah. Ikuti sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Udah. Misalkan walaupun susah, udah. Jadi kalau di talqin itu bacaannya cukup la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man akhiru kalamin la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah masuk surga. Dunia misalkan dia dipegang ke sini, ini udah enggak misalkan. Udah enggak, terus nafasnya boleh pakai kaca atau cermin, biasanya pakainya spion. Iya, kalau sudah tidak ada embunnya, nah itu kemungkinan besar meninggal. Atau buat memastikan, manggil dokter atau medis. Ya, kalau udah meninggal dunia, kemudian apa? Kita mengucap apa? Alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang gitu. Alhamdulillah. Iya, kalau saudara kita atau orang tua kita meninggal dunia kemudian gampang, alhamdulillah. Nah, setelah kayak gitu, misalkan matanya masih kayak gini, misalkan kalau orang meninggal ada yang ini, tapi misalkan kita dibaca apa namanya, ditutupin bismillah, cukup dia bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bacakan doa untuk dia, Allahumma firlahu, misalkan nama dia laki-laki, sebutin namanya, kita pegang di sininya, kita pegang di sini. Ini nggak boleh ada takut lagi, pegang matanya, kemudian dibaca farfa' darajatahu fil mahjid wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Biasanya dia akan ya. Kalau sudah dipaksakan berapa kali doa ternyata enggak, bodoh alam itu. Nanti dia bisa ditutup pakai kapas. Dengan mulut. Kalau mulut misalkan mangap ya, boleh diginikan di rahang. Tahu rahang? Iya, boleh diurut dingin. Diurut, ditekan, kemudian diterapkan. Kalau ternyata dia udah keras, naudzubillah kita nggak ketahuan dia meninggalnya. Misalkan kayak gitu, boleh ini pakai tali. Ya. Nggak boleh diginikan.
nggak boleh ya. Bagusnya setelah tahu kayak gitu jangan nunggu besok, keluarganya ada yang belum datang, enggak. Bagusnya itu diurusin hari saat itu, kalau bisa nggak usah nunggu keluarga. Sekarang saya mau datang, kalau keluarganya atau saudaranya datang, hidup lagi nggak? Maka persiapan perlengkapannya, ada kain kafan, ada semuanya ya. Terus kemudian ditutupin dulu dengan kain jaring, ditutup. Kalau misalkan lagi persiapan nunggu yang mandikan dan lain sebagainya, syukur-syukur kalian bisa mandikan. Maka perutnya takut kembung, perutnya itu bisa kembung, itu bisa ditindihi sesuatu, misalkan wadah yang diisi air hangat boleh, atau kain yang ditaruh pemberat boleh, tapi jangan terlalu berat, dikasih kantong semen 50 kilo, jangan. Ya pokoknya standar lah, gitu boleh. Tujuannya ada supaya dia nggak kembung, karena yang pertama kali mengalami pembengkakan itu organ bagian dalam. Ini ditutup kain, kemudian bajunya mulai dilepas. Kalau susah boleh digunting, balik pelan-pelan. Di sini gunting, ambil, dah. Ya, itu kalau bajunya sudah dirapi, dibuka dengan catatan perlengkapan memandikan udah siap.